saling mencari cinta, cinta bersemi saat pandemi. Masker dan vaksin mengikat janji, janji setia, setia abadi. Masker, vaksin, kau duet sejati. Ayo masker, ayo vaksin, tiada yang dapat merenggut sehatmu. Masker, vaksin, kau duet sejati. Ayo masker, ayo vaksin, tiada yang dapat merenggut sehatmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Hari ini saya akan menyampaikan perkembangan penanganan COVID-19 di Indonesia yang terkini. Pertama-tama saya akan menyampaikan perkembangan COVID-19 di Indonesia. Saat ini kasus positif COVID-19 semakin meningkat. Peningkatan yang terjadi cukup tajam dan dalam waktu singkat kasus meningkat cukup besar dan berkali-kali lipat. Peningkatan kasus positif pada minggu ini adalah yang terbanyak. Jika sebelumnya kasus positif mingguan meningkat perlahan dari 1.400, kemudian 3.000, kemudian 5.400, kemudian meningkat cukup besar menjadi 14.000, dan di minggu ini kasus mengalami lonjakan menjadi 56.000 kasus dalam satu minggu. Jumlah ini meningkat 40 kali lipat dibanding dengan awal Januari. Bahkan, jika dilihat dari kasus positif harian, maka pertanggal 1 Februari kemarin, kasus harian telah mencapai 16.000 kasus. Lebih tinggi daripada penambahan harian pada gelombang pertama di bulan Desember 2020 lalu. Hal ini menjadikan positivity rate harian dari pemeriksaan antigen dan PCR telah mencapai 6 atau telah berada di atas standar WHO. Sebelumnya, positivity rate harian kita sempat konsisten berada di angka 0 sampai dengan 2. Tentunya kenaikan kasus positif ini sudah seharusnya menjadi peringatan bagi kita semua untuk kembali merefleksikan kedisiplinan kita terhadap protokol kesehatan. Penggunaan masker yang baik dan benar, rutin mencuci tangan, dan yang terpenting tidak bepergian ke tempat umum jika tidak mendesak harus mulai diterapkan kembali. Kabar baiknya, peningkatan kasus positif yang sangat tinggi tidak diikuti oleh peningkatan kematian yang sama tingginya. Meskipun kematian meningkat 14 kali lipat dibandingkan tanggal 1 Januari lalu, namun jumlahnya masih jauh lebih sedikit dibandingkan kematian pada gelombang pertama di akhir 2020 lalu. Dengan jumlah kasus positif yang sama, nyatanya kematian harian pada saat ini berjumlah 28 kematian, sedangkan pada gelombang pertama lalu, kematian mencapai hingga lebih dari 300 orang dalam satu hari. Namun selalu saya tekankan bahwa satu kematian saja terbilang nyawa. Mulai bertambahnya kematian ini menjadi pengingat bahwa meskipun sebagian besar pasien relatif dapat sembuh, namun virus ini masih menjadi ancaman pada kelompok rentan seperti lansia dan pasien dengan komorbid. Kenaikan pada bor atau keterisian tempat tidur juga mulai terlihat seiring dengan kenaikan kasus. Rata-rata bor rumah sakit rujukan di tingkat nasional sebesar 13,89% dengan DKI Jakarta sebagai penyumbang tertinggi, yaitu mencapai 52%, disusul Banten 22%, dan Jawa Barat 16%. Kabar baiknya, sebanyak 30 provinsi di Indonesia masih dapat mempertahankan bor di bawah 10%. Pemerintah mengantisipasi lonjakan pasien positif yang membutuhkan perawatan rumah sakit dengan meningkatkan jumlah tempat tidur untuk pasien COVID hingga mencapai total 10.996 tempat tidur di ruang isolasi dan ICU rujukan. Angka ini dapat dioptimalkan dengan mengkonversikan hingga 40 kali dan kebutuhannya bertambah di kemudian hari. Hal ini penting untuk menjadi fokus kita saat ini
adalah dua hal, yaitu mencegah agar tidak tertular dan menangani pasien positif sebaik mungkin agar segera sembuh. Jika dilihat dengan tren kematian yang jauh lebih sedikit dibandingkan dengan tren pada gelombang pertama dengan jumlah kasus positif yang sama, maka dapat diartikan sebagian besar kasus positif yang ada memiliki peluang yang besar untuk sembuh. Bahkan pada pasien positif Omikron, 90 mengalami gejala ringan dan asimptomatik atau tanpa gejala. Untuk itu, pemerintah berkomitmen untuk terus mengupayakan peningkatan kesembuhan bagi pasien COVID-19. Pemerintah memastikan kesediaan tempat isolasi maupun karantina bagi pasien positif akibat transmisi lokal maupun PPLN yang mencukupi. Saat ini terdapat total 7.894 tempat tidur di Wisma Atlet Kemayoran untuk PPLN bergejala ringan dan sedang, dan total 5.796 tempat tidur di Wisma Atlet Pademangan, dan 1.566 tempat tidur di Rusun Penggilingan untuk PPLN tanpa gejala. Total ada 444 tempat tidur di 6 rumah sakit rujukan untuk PPLN gejala berat, dan total ada 663 tempat tidur di 6 hotel dan tempat isolasi terpusat untuk PPLN tanpa gejala dan gejala ringan. Serta total lebih dari 76.000 tempat isolasi terpusat di seluruh Indonesia. Selain itu, untuk pasien positif yang sedang isolasi mandiri, Kementerian Kesehatan menyediakan layanan telekonsultasi dan paket obat gratis yang dapat diakses melalui isoman.kemkes.go.id bekerjasama dengan 17 platform telemedicine, dan obat gratis yang didapatkan pasien berupa paket A untuk pasien tanpa gejala, terdiri dari multivitamin C, B, E, dan zinc sebanyak 10 tablet, serta paket B untuk pasien bergejala ringan, terdiri dari multivitamin C, B, E, dan zinc 10 tablet, favipiravir 200 mg 40 kapsul, atau molnupiravir 200 mg 40 tablet, serta paracetamol 500 mg jika dibutuhkan. Untuk masyarakat yang memiliki keterbatasan akses pada telepon genggam dan internet, dapat melaporkan kasus positif atau kontak erat pada puskesmas setempat untuk dapat diberikan pemeriksaan PCR gratis untuk kontak erat. Konsultasi seputar gejala dan konsumsi obat COVID dapat dilakukan juga secara manual dengan petugas puskesmas di tempat tinggal masing-masing. Seperti yang saya sampaikan pada minggu lalu, bahwa kita harus berupaya semaksimal mungkin dalam 2 minggu kasus dapat ditekan menjadi lebih rendah. Sudah berjalan 1 minggu, namun nyatanya kasus malah meningkat lebih tinggi lagi. Untuk itu, saya kembali ingatkan kepada seluruh pemerintah di masing-masing daerah, terutama yang menjadi penyumbang terbesar kasus positif, untuk dapat mengevaluasi penanganan COVID di wilayahnya. Lakukan penyesuaian pengaturan kegiatan masyarakat apabila diperlukan. Tentunya kita berharap minggu depan dapat mulai terlihat perkembangan yang lebih baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait alat uji diagnostik COVID-19. Mengidentifikasi dan memisahkan orang yang terinfeksi COVID-19 menjadi langkah penting untuk mencegah meluasnya penularan yang berpotensi menimbulkan lonjakan kasus. Dalam rilisnya, WHO dan CDC menyebutkan bahwa PCR sebagai salah satu alat deteksi masih mampu mendeteksi virus COVID-19 apapun variannya. Termasuk di Indonesia, kembali saya tegaskan bahwa sampai saat ini PCR yang beredar masih efektif untuk mendeteksi orang yang positif COVID-19. Hal ini tentunya tidak terlepas dari cara kerja PCR, yaitu dengan mendeteksi materi genetik virus. Untuk itu, mari bersama-sama kita mempelajari metode kerja PCR dengan sedikit lebih mendetail. PCR bekerja dengan mencocokkan gen target PCR dengan kode genetik virus. Kode genetik virus ini ada yang mudah berubah karena terjadi mutasi, ada yang cenderung tetap. Contoh kode genetik virus yang mudah berubah adalah gen S yang menjadi spike atau tangan-tangan virus. Sedangkan gen yang cenderung tetap
misalnya adalah gen E dan N. PCR dapat terdiri dari satu atau lebih gen target. Namun, sejak awal pandemi, PCR dengan satu target gen yaitu gen S saja sudah tidak direkomendasikan oleh WHO untuk digunakan. Mengingat gen S sangat mudah berubah. WHO merekomendasikan penggunaan PCR dengan lebih dari satu target dengan target gen yang cenderung tetap. Varian Omicron merupakan salah satu varian dengan perubahan pada gen S yang sangat besar. Sehingga dengan PCR yang sudah beredar, gen S pada varian Omicron tidak dapat terdeteksi. Oleh sebab itu, apabila digunakan PCR dengan lebih dari satu target gen yang salah satunya adalah gen S, hasil yang dimunculkan adalah gen S tidak terdeteksi, sementara gen lain tetap terdeteksi. Sebagai contoh, apabila PCR menggunakan target gen S, N, dan E, maka gen S tidak akan terdeteksi, gen N terdeteksi, dan gen E terdeteksi. Hasil yang demikian disebut sebagai S-Gene Target Failure atau SGTF. Meskipun demikian, PCR tidak dapat mengenali keseluruhan kode genetik virus satu persatu, sehingga PCR tidak dapat pula mengenali atau membedakan varian virus. Oleh sebab itu, hasil SGTF pada PCR tidak dapat menjadi kesimpulan identifikasi suatu varian dan harus dilanjutkan dengan whole genome sequencing atau WGS. Cara kerja WGS berbeda dengan PCR. Apabila PCR hanya dapat mengenali gen yang menjadi targetnya saja, WGS dapat mengurutkan kode genetik virus satu persatu secara keseluruhan, dari awal hingga akhir. Hanya dari kode genetik utuh tersebut varian dapat dikenali dan dibedakan. Sementara itu, saat ini sudah muncul salah satu jenis varian Omicron yang disebut sebagai BA2. Omicron BA2 bukanlah varian baru, dan masih masuk sebagai varian Omicron. Selain BA2, terdapat 3 jenis varian Omicron lainnya, yaitu B11529, BA1, dan BA3. Yang berbeda adalah perubahan yang terjadi pada gen S Omicron lainnya. Tidak terjadi pada BA2, sehingga gen S pada BA2 masih terdeteksi oleh PCR dan tidak memunculkan hasil SGTF. Dengan kata lain, hasil PCR Omicron BA2 sama dengan varian lainnya meskipun BA2 merupakan varian Omicron. Sebagai kesimpulan, saya ingin mengingatkan kembali bahwa apapun varian yang beredar, hal yang terpenting untuk dilakukan adalah mengidentifikasi orang positif COVID-19 agar rantai penularan dapat diminimalisir. Dengan memutus mata rantai penularan, potensi lonjakan kasus dapat dicegah. Dalam hal ini, PCR masih efektif untuk mengidentifikasi orang yang positif COVID-19 apapun variannya. Sebagai penutup, saya akan menjelaskan update kebijakan yang tengah dilakukan oleh pemerintah. Pertama-tama dari sisi kebijakan perjalanan luar negeri, berdasarkan evaluasi dan hasil rapat terbatas, pemerintah telah melakukan penyesuaian aturan karantina melalui surat edaran Satgas nomor 4 tahun 2022 dan SK Kasatgas nomor 4 tahun 2022. Durasi karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri diberlakukan 5 kali 24 jam bagi yang sudah vaksin dosis lengkap dengan pemeriksaan PCR kedua pada hari keempat karantina dan 7 kali 24 jam bagi yang baru menerima vaksin dosis pertama dengan pemeriksaan PCR kedua pada hari ke-6 karantina. Sementara itu, syarat PCR sebelum kedatangan berlaku 2 kali 24 jam. Hal ini didasarkan pada pertama, hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan karantina di berbagai negara. Yang kedua, hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan karantina di Indonesia. Yang ketiga, rekomendasi para pakar lintas disiplin. Yang keempat, rekomendasi strategi multi-layer WHO terkait perjalanan internasional dengan upaya pencegahan berlapis, entry dan exit test, serta monitoring ketat distribusi varian Omicron dengan SGTF dan WGS. Dan berikutnya adalah publikasi ilmiah terkini terkait masa inkubasi rata-rata virus COVID-19 termasuk varian Omicron.
Kedua, dari hasil kebijakan dalam negeri, pemerintah kembali memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di Indonesia melalui instruksi Menteri Dalam Negeri atau Inmendagri nomor 6 tahun 2022 untuk wilayah Jawa dan Bali yang berlaku dari tanggal 1 Februari sampai dengan 7 Februari, serta instruksi Mendagri nomor 7 tahun 2022 untuk wilayah di luar Pulau Jawa dan Bali yang berlaku dari tanggal 1 Februari sampai dengan 14 Februari. Namun melihat perkembangan situasi COVID-19 yang mengalami peningkatan dalam beberapa hari terakhir, pemerintah memutuskan ke depannya untuk menyesuaikan indikator PPKM dengan mempertimbangkan indikator kepenuhan rawat inap di fasilitas kesehatan. Maka dari itu, dalam pengumuman PPKM selanjutnya, kemungkinan akan ada perubahan level di daerah-daerah tertentu berdasarkan indikator tersebut. Selama masa transisi, yaitu 2 minggu ke depan, akan tetap digunakan asesmen yang telah diumumkan dalam instruksi Mendagri nomor 6 dan 7 tahun 2022, dan berdasarkan asesmen kondisi COVID-19 di masing-masing daerah, maka diputuskan bahwa DKI Jakarta, yaitu Kepulauan Seribu, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, dan Jakarta Pusat masuk kriteria level 2 pada saat ini. Untuk Provinsi Banten, semua daerah masuk ke level 2, kecuali Kota Tangerang, Kota Serang, yang masuk ke level 3. Untuk Jawa Barat, ada 10 kabupaten kota yang masuk ke level 1, dan 17 kabupaten kota yang masuk ke level 2. Provinsi Jawa Tengah ada 13 kabupaten kota yang masuk ke level 1, dan 22 kabupaten kota yang masuk ke level 2. Untuk daerah istimewa Yogyakarta, seluruh kabupaten kotanya masuk ke level 2. Sedangkan untuk Provinsi Jawa Timur, ada 21 kabupaten kota yang masuk ke level 1, kemudian 20 kabupaten kota masuk ke level 2, serta 1 kabupaten yang masuk ke level 3, yaitu Kabupaten Pamekasan. Dan untuk wilayah Provinsi Bali, keseluruhan kabupaten kotanya masuk ke level 2. Teruntuk wilayah di luar Pulau Jawa Bali, ada penurunan dari jumlah yang di level 1, yaitu dari 164 kabupaten kota. Kemudian untuk level 2 ada 219 kabupaten kota, dan untuk daerah yang masuk PPKM level 3, terdapat 3 kabupaten kota, yaitu Jaya Wijaya, Yapen, dan Kota Jayapura. Kami kembali mengingatkan untuk pemerintah daerah, khususnya di kabupaten kota yang ada di level 2 dan 3, untuk menegakkan protokol kesehatan, pengaturan aktivitas yang bisa beroperasi, terus mengejar target vaksinasi dan testing di daerahnya, serta terus memantau ketersediaan layanan kesehatan. Ini dilakukan agar daerah tersebut dapat menekan laju kasus dan menghindari kenaikan level di periode PPKM selanjutnya, yaitu pada 2 minggu lagi. Mohon bisa mengkoordinasikan kendala penanganan, baik kepada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah aglomerasi di daerah tersebut. Sekian konferensi pers hari ini. Saya lanjutkan dengan sesi tanya-jawab media. Terima kasih. Selamat sore, Prof. Telah masuk beberapa pertanyaan dari rekan-rekan media. Untuk pertanyaan sesi 1 ada Theo dari Medcom ID, Akbar Evandio dari Bisnis Indonesia, Maya Koran Tempo, fatberita1.com, dan Aci KBR. Kasus COVID-19 Indonesia terus bertambah, keterisian tempat karantina terpusat serta bor di sejumlah rumah sakit juga meningkat. Apakah benar Indonesia sudah memasuki gelombang ketiga pandemi COVID-19 sesuai dengan pernyataan IDI? Bagaimana kebijakan dan skenario terburuk yang disiapkan pemerintah untuk menangani penyebaran kasus yang makin melejit? Apakah pemerintah memiliki rencana pengetatan PPKM? Terima kasih. Baik, terima kasih pada medcom.id, Bisnis Indonesia, Koran Tempo, dan berita1.com serta KBR. Saat ini memang terlihat adanya kenaikan kasus konfirmasi harian dalam seminggu terakhir. Namun, kita masih membutuhkan waktu untuk memantau tren tersebut jika dibandingkan dengan gelombang kedua yang lalu. Yang perlu menjadi perhatian sekarang adalah upaya bersama dalam menekan kasus agar jangan sampai terus terjadi kenaikan. Sesuai dengan arahan Presiden terkait evaluasi PPKM, pemerintah akan terus mengencarkan program vaksinasi
serta menyiapkan stok obat-obatan di apotek, memperkuat fasilitas telemedicine bagi masyarakat tanpa gejala, pencegahan transmisi lokal di dalam negeri dengan penguatan protokol kesehatan dan pelacakan kontak erat. Pemerintah juga akan terus melakukan pengetatan di pintu-pintu masuk negara, serta memperketat screening. Pemerintah akan terus memantau tren kasus bersamaan dengan optimalisasi upaya pengendalian dan pencegahan penularan di berbagai lini dan sektor sosial ekonomi masyarakat. Terima kasih. Kedua, dari Ratih Kontan. Prof, izin bertanya mengenai tingkat keterisian isolasi terpusat untuk pasien COVID-19. Saat ini bagaimana tingkat keterisiannya, terutama yang ada di RSDC Wisma Atlet? Kemudian bagaimana dengan kondisi bor yang ada di rumah sakit saat ini? Terima kasih pada Kontan. Seperti yang saya sampaikan pada paparan sebelumnya, berdasarkan data per tanggal 31 Januari untuk Wisma Pademangan dan Rusun Penggilingan dengan bor sebesar 19%, sedangkan per tanggal 2 Februari 2022, bor di Wisma Atlet Kemayoran adalah 61%. Untuk rata-rata bor di rumah sakit rujukan di tingkat nasional, yaitu sebesar 13,89%, dengan DKI sebagai penyumbang tertinggi, yaitu mencapai 52%, disusul dengan Banten 22%, serta Jawa Barat 16%. Namun kabar baiknya, masih ada sebanyak 30 provinsi di Indonesia yang dapat mempertahankan bornya di bawah 10%, dan ini perlu terus dijaga. Pemerintah terus mengantisipasi adanya kenaikan kasus dengan melakukan penyesuaian fasilitas isolasi terpusat untuk PPLN, seperti yang telah saya sampaikan pada paparan tadi. Demikian, terima kasih. Pertanyaan ketiga dari Titin Supriyatin, Merdeka.com dan Gita, Voice of America. Presiden Jokowi menyoroti permainan karantina di tengah pandemi COVID-19. Apakah Satgas COVID menemukan masalah tersebut di lapangan? Seperti apa modusnya, dan bagaimana langkah ke depan untuk memberantas permainan karantina? Terima kasih. Baik, terima kasih Merdeka.com dan Voice of America. Penanganan COVID-19 bersama dengan kementerian dan lembaga terkait terus memonitor dan berupaya cepat tanggap dalam menindaklanjuti penemuan-penemuan dalam penyimpangan karantina oleh oknum-oknum tertentu, termasuk adanya temuan titik blind spot setelah dilakukan evaluasi bersama Polri dan pihak bandara. Untuk itu, telah dilakukan penambahan pengawasan di titik-titik tersebut, serta dengan implementasi sistem digital, diantaranya presisi yang terintegrasi dari pintu masuk negara sampai kepada proses karantina demi meminimalisir kecurangan. Hasil temuan lainnya masih perlu adanya kesadaran yang tinggi, baik bagi pihak pengawas maupun masyarakat umum, untuk betul-betul mematuhi aturan agar peluang kecurangan dapat diminimalisir dengan optimal. Saya juga menghimbau secara khusus bagi masyarakat agar tidak memanfaatkan celah untuk melakukan kecurangan dan patuh terhadap aturan karantina yang ada. Peraturan karantina dibuat dengan penuh pertimbangan demi kesehatan dan keselamatan seluruh elemen masyarakat. Terima kasih. Dengan demikian, konferensi pers berakhir pada sore hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandemi hanya akan pergi bila kita saling peduli. Sebab bila tidak, gelombang baru datang dan pergi. Berani mengingatkan orang lain untuk lindungi diri, saling jaga, mau menerima dan rela memberi. Kencangkan lagi maskermu. Kurangi mobilitas dan hanya untuk yang perlu. Rutin olahraga dan vaksinasi lengkap demi imunitasmu. Kita percaya, kita pasti bisa.